Anatomi fisiologi sistem kardiovaskular. Selamat pagi Ibu dan teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Idayani Putrigia dengan NIM 0320210206. Saya mahasiswi Ners 1, Prodi S1 Keperawatan, Stike Santa Elizabeth Medan. Saya dari kelompok 7 ingin mempraktekkan atau menjelaskan mengenai anatomi fisiologi sistem kardiovaskular, yang dimana sistem kardiovaskular adalah sistem yang mempelajari peredaran darah, di mana kardiovaskular ini dibagi menjadi dua kata, yaitu kardio dan vaskular, di mana kardio artinya jantung, sedangkan vaskular artinya pembuluh darah. Nah, kardiovaskular ini atau berat jantung ini memiliki berat 300 atau 400 gram. Dia terletak di perikardium pada mediastinum. Bentuk kardiovaskular ini dia berbentuk seperti kerucut atau piramida terbalik. Di sini saya akan menjelaskan apa saja bagian-bagian daripada jantung ini dan bagaimana mekanisme atau proses peredaran darah masuk ke dalam jantung. Nah, bentuk jantung ini sama seperti bentuk jantung pisang, yang dimana bagian atasnya ini yang berbentuk kerucut tumpul itu nanti yang dinamakan basic cardus, sedangkan bagian bawahnya ini yang berbentuk runcing ini yang dinamakan apeces cardus atau bagian daripada jantung ini. Selanjutnya, otot jantung terdiri atas 3 tipe utama. Yang pertama, otot atrium, otot ventrikel, dan serat otot. Di mana tipe otot atrium dan ventrikel berkontraksi dengan cara yang sama seperti otot rangka, dengan kontraksi yang lebih lama. Sedangkan serat otot, khusus penghantar dan pencetus rangsangan, berkontraksi dengan lemah sekali, sebab serat-serat ini hanya bekerja sebagai sistem pencetus rangsangan bagi jantung. Adapun fungsi umum otot jantung ini, yang pertama, sifat rhythmicity atau otomatis. Jadi secara potensial dapat berkontraksi tanpa adanya rangsangan atau impuls sendiri. Yang kedua, mengikuti hukum gagal atau tuntas. Bila impuls dilepas mencapai ambang rangsang otot jantung, maka seluruh jantung akan berkontraksi secara maksimal, sebab susunan jantung segera dapat mencapai semua bagian jantung. Yang ketiga, tidak berkontraksi tetanik. Refraktor absolut pada otot jantung berlangsung sampai sepertiga masa. Relaksasi jantung merupakan upaya tubuh untuk melindungi diri. Yang keempat, kekuatan kontraksi dipengaruhi panjang awal otot. Bila seberkas otot rangka diterangkan kemudian dirangsang secara maksimal, maka akan berkontraksi dengan kekuatan sendiri. Nah, ada 4 ruang jantung yang dimana ini adalah atrium dextra, yang di sini ventricle dextra. Yang di sebelah sini kiri ini adalah atrium sinistra, dan ini ventricle sinistra. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang sistem peredaran darah. Bagaimana sih peredaran darah itu di dalam tubuh kita? Jadi, jantung ini fungsinya adalah sistem peredaran darah, di mana jantung mengambil darah yang kaya akan CO2 ataupun darah kotor di seluruh tubuh kita, baik dari tubuh kita bagian bawah, mulai dari ujung kaki sampai ke ujung daripada kepala kita. Ini akan ditarik oleh jantung. Lalu kemudian disitulah dilakukan difusi, di mana darah itu akan berubah menjadi darah yang kaya O2, lalu didistribusikan atau dipompa kembali ke seluruh tubuh kita. Sistem peredaran darah terdiri atas, yaitu peredaran darah tertutup dan peredaran darah ganda, yang dimana peredaran darah tertutup, darah beredar dan mengalir di dalam pembuluh darah secara terus-menerus dan secara berkesinambungan. Yang kedua, peredaran darah ganda, yang dimana darah melewati jantung sebanyak 2 kali dalam 1 kali peredaran, dimana ia melewati jantung pada saat darah mengandung karbon dioksida yang tinggi.
Untuk mengambil darah yang kaya akan CO2 atau darah kotor dari seluruh tubuh kita, itu membutuhkan bantuan daripada vena. Pembuluh darah sebetulnya terbagi dua, yaitu vena dan arteri. Vena adalah pembuluh darah yang membawa darah yang kaya akan CO2, kecuali vena pulmonalis. Yang kedua, arteri. Arteri adalah pembuluh darah yang membawa darah yang kaya akan O2, kecuali arteri pulmonalis. Nah, yang mana sih pembuluh darah arteri dan mana sih pembuluh darah vena? Nah, misalnya kan ada di tangan kita nih pembuluh darah vena yang warnanya hijau. Jika dilihat dari luar, itu adalah vena. Nah, vena itu tidak memiliki denyut, sedangkan arteri itu dia senada dan seirama dengan denyut jantung kita. Misalnya arteri radialis yang sejajar dengan jari jempol kita. Jadi arteri itu nanti yang membawa darah bersih yang didistribusikan ke dalam tubuh kita. Nah, jika dilihat dari alat peraga kami, yang vena itu adalah warna biru. Ini yang warna biru ini. Sedangkan arteri itu adalah yang warna merah ini. Yang warna merah ini. Peredaran darah pada orang dewasa, yaitu darah yang kaya akan CO2 yang berasal dari atas, mulai dari atas kepala kita, akan ditarik oleh jantung melalui vena cava superior. Lalu darah dari bawah mulai dari ujung kaki kita akan masuk melalui vena inferior. Nah, kemudian masuk atau akan didorong masuk ke dalam atrium dextra. Ini atrium dextra ini adalah ruang pertama. Dari atrium dextra, darah akan dibawa masuk atau darah akan didorong masuk ke ventricle dextra pada ruang kedua melalui katup atau valvula tricuspidalis ini. Tricuspidalis. Lalu darah yang masuk ke dalam ventricle dextra tadi akan dibawa masuk ke dalam paru-paru, di mana jantung ini sangat berkaitan dengan paru-paru, atau di paru-paru ini nanti terjadinya proses difusi melalui arteri pulmonalis. Jadi arteri pulmonalis ini berarti membawa darah kotor. Tadi kan sudah saya jelaskan bahwasanya arteri itu adalah pembuluh darah yang kaya akan O2, kecuali arteri pulmonalis. Di arteri pulmonalis ini masih atau darahnya masih kotor, makanya tadi ada terkecualinya. Di paru-paru ini nanti terjadinya proses difusi. Difusi berarti proses pertukaran darah yang kaya akan CO2 menjadi darah yang kaya akan O2. Jadi sepanjang darah itu dibawa masuk ke paru-paru. Nah, di paru-paru ini nanti terjadinya proses pengoksigenasian atau mengubah darah yang kaya akan CO2 menjadi darah yang kaya O2. Oke, sekarang paru-paru udah kaya akan O2 nih. Nah, darah yang kaya akan O2 tadi akan dibawa masuk balik ke atrium sinistra melalui vena pulmonalis. Vena pulmonalis ini berarti membawa darah bersih. Tadi kan saya sudah jelaskan bahwasanya vena itu adalah pembuluh darah yang membawa darah yang kaya akan CO2, kecuali vena pulmonalis. Berarti vena pulmonalis ini pembuluh darah yang membawa darah bersih. Kemudian didorong masuk ke ventricle sinistra. Ventricle sinistra ini melalui valvula atau katup bicuspidalis. Ini katupnya. Katup bicuspidalis namanya. Jadi darah udah masuk ke ventricle sinistra nih. Dari ventricle sinistra, darah akan dibawa masuk ke aorta. Ini aorta. Jalannya mulai dari bawah ini masuk ke aorta. Dan aorta ini adalah pembuluh darah yang kaya akan O2, atau bagian dari pembuluh darah arteri yang terbesar.
terbesar. Nah, ini yang bertugas atau arteri ini nanti yang bertugas mendistribusikan darah ke seluruh sel-sel tubuh kita. Jadi aorta ini membutuhkan bantuan pipa, di mana pipa itu yang dimaksud arteri. Nah, aorta ini terbagi atas 3. Yang pertama aorta ascendens, yang dimana aorta ascendens ini lagi terbagi 2 arteri, yaitu arteri yang pertama arteri koronaria dextra, yang dimana arteri koronaria dextra ini itu adalah memperdarahi jantung sebelah kanan. Yang kedua arteri koronaria sinistra, itu yang memperdarahi jantung sebelah kiri. Nah, yang kedua arkus aorta, yang dimana arkus aorta ini terbagi atau bercabang menjadi 3, yaitu arteri yang pertama arteri anonima. Arteri ini dibagi lagi, yang itu arteri karotis communis dextra. Arteri karotis communis dextra ini memperdarahi bagian kepala sampai leher bagian kanan. Nah, arteri yang kedua arteri subclavia dextra. Arteri subclavia dextra ini memperdarahi tulang daripada pergelangan bahu kita sampai ke ekstremitas superior dextra. Yang kemudian arteri carotis communis sinistra. Arteri carotis communis sinistra ini memperdarahi bagian kepala sampai bagian leher bagian kiri. Yang ketiga arteri subclavia sinistra. Ini memperdarahi daripada pergelangan bahu sampai ke ekstremitas superior sinistra. Nah, kemudian yang ketiga aorta descendens terbagi 2, yaitu aorta thoracalis adalah aorta yang memperdarahi seluruh rongga toraks. Toraks itu artinya dada, kecuali jantung dan paru-paru. Yang kedua aorta dominalis. Aorta dominalis ini letaknya di sebelah dari pusat kita. Aorta dominalis ini memperdarahi seluruh bagian daripada abdomen kita, mulai dari perut, panggul sampai ke ekstremita inferior kita atau bagian sampai bagian kaki kita. Mengapa aorta pulmonalis thoracalis ini tidak memperdarahi jantung dan paru-paru lagi? Sedangkan dilihat dari pengertian aorta thoracalis itu sendiri adalah aorta yang memperdarahi seluruh rongga toraks atau rongga dada dari depan hingga ke belakang. Nah, jawabannya adalah kembali ke fungsinya saja, yaitu fungsi jantung dan fungsi paru-paru. Pertama, kenapa aorta thoracalis tidak memperdarahi jantung? Alasannya sangat simpel sekali, yaitu jantung sudah memiliki tugasnya, dan tugas jantung untuk memompa darah ke seluruh tubuh dan menampung kembali setelah dibersihkan oleh paru-paru. Nah, di sini dapat kita simpulkan juga apa sih alasan aorta thoracalis tidak memperdarahi paru-paru? Alasannya karena tugas paru-paru itu menukar oksigen dari udara dengan karbon dioksida dari darah. Nah, proses ini disebut pernapasan eksternal. Nah, jantung dan paru-paru dia terletak di dalam rongga dan dilindungi oleh rongga agar proses kerja mereka tidak terganggu oleh hambatan yang lain. Maka besar kemungkinan tubuh kita akan mengalami kerusakan dan berakibat kematian. Nah, kembali ke pengertian rongga thoracalis. Rongga thoracalis hanya memperdarahi rongga saja, bukan keisi dalam rongga keisi dalam rongga itu. Baik, demikian yang bisa saya jelaskan mengenai anatomi dan fisiologi serta mekanisme peredaran darah pada sistem kardiovaskuler ini. Kurang lebihnya saya minta maaf. Semoga materi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Salam sehat, salam Stikes Santa Elizabeth Medan. Sampai jumpa.